Ya, sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang pekerjaan. Ya, kalau saudara nanti ke depan, minggu depan ada Kobuhe, dan ada Pastor Andi, dan ada Christopher. Tapi Heru, nanti kita akan membahas tentang pekerjaan dari berbagai sisi. Nah, minggu ini saya kebagian sharing tentang ini. Pekerjaan adalah anugerah. Setuju nggak saudara? Pekerjaan adalah anugerah. Kehidupan kita adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Apa yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan memang sudah merencanakan itu buat kita. Kalau saudara baca sepanjang kitab Kejadian, isinya itu tentang rencana penciptaan namanya. Dan pekerjaan itu adalah menjadi bagian dari rencana Tuhan buat hidup kita. Bekerja itu bukan kutukan atau hukuman. Ada banyak orang yang merasa bahwa kalau bekerja itu sepertinya dihukum, kayaknya berat banget. Dan orang-orang Mesir, orang-orang Yunani dulu memandang seperti itu. Manusia dilahirkan memang untuk bekerja, karena dewa tidak perlu bekerja. Makanya Firaun tidak bekerja pada masa itu. Manusia memang diciptakan untuk bekerja, untuk capek lah kasarnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi kitab Kejadian, Allah gak pernah bermaksud seperti itu dalam penciptaan. Setuju saudara? Tapi yang dimaksud oleh Allah bekerja itu untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Saudara lihat ada banyak hal yang akhirnya gini, menjadi bagian Tuhan dan menjadi bagian kita untuk meneruskannya. Makanya ada banyak orang berpikir bahwa penciptaan itu selesai. Hanya Tuhan saja yang menciptakan. Padahal kita diberi tugas yang sama untuk memelihara, untuk berkuasa, untuk menguasai bumi. Firman Tuhan bilang seperti itu. Gak ada yang berhenti dari proses penciptaan. Kita dipakai menjadi rekan sekerjanya Allah. Makanya ini poin penting. Pekerjaan adalah pemberian yang baik dari Tuhan. Amin saudara. Ya, pekerjaan dan keluarga itu diberikan oleh Allah itu sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya bekerja itu bukan kutuk, bekerja itu bukan hukuman. Itu diberikan jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya apapun profesi, apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan hari-hari ini buat kita semua, mungkin gak terlalu, saya kan cuma ibu rumah tangga Pak, saya kan usianya udah senior Pak, saya udah gak banyak kerja. Tapi percayalah gini loh, gak ada pekerjaan yang besar kecil di hadapan Tuhan. Amin. Semua itu Tuhan percayakan loh dalam hidup kita. Makanya bagian kita melakukannya dengan sebaik mungkin. Nah ini kita lihat satu ayat. 1 Korintus 12 ayat yang keempat dan ketujuh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Dari ayat ini aja udah jelas banget bahwa kita berbeda-beda karunianya. Setuju saudara? Jangan bandingkan hidup saudara dengan kehidupan orang lain. Gak perlu. Karena jangan-jangan gini, Tuhan memang menciptakan kita berbeda dengan tanggung jawabnya. Tenang aja, nggak usah bingung. Tapi yang penting gini, kita melakukan apa yang Tuhan beri buat hidup kita dengan penuh tanggung jawab. Amin, saudara. Dengan kesadaran bahwa gini loh, kita adalah wakil Allah di bumi dan meneruskan proses penciptaannya Tuhan. Kita adalah wakil-wakilnya Tuhan. Amin, saudara. Saudara perlu perhatikan bagaimana cara kita hidup. Kita adalah wakil-wakilnya Tuhan. Nah, sebentar kita akan dengar satu cerita perenungan kesaksian. Ini dari Kok Sandy. Ya, dia mentor saya dan dia banyak memberikan perenungan-perenungan sulit sepanjang kehidupan saya. Dia salah satu orang yang sulit buat saya. Tapi percayalah, apa yang dia mau bagikan bisa jadi berkat buat kita. Amin, saudara ya. Kita dengar, kita kasih tepuk tangan buat Kok Sandy. Semua nggak jadi sulit karena mendengar Ya. Tolong bantu saya jadi grogi. Saya mau cerita sedikit tentang profesi ya. Di misi keempat kan kita ada mengerjakan profesi dengan excellent. Kita sering dengar istilah
mungkin teman-teman sering dengar juga istilah rohani dan sekuler. Ya. Jadi kita biasanya memisahkan antara yang rohani dan sekuler. Ada musik rohani, ada musik sekuler, kegiatan rohani, ada kegiatan sekuler. Ya. Jadi pengertiannya itu seperti ini mungkin ya. Di benak saya pengertiannya adalah kalau di kerjaan mah sekuler, ya nggak ada Tuhan yang penting cuan. Kalau di gereja hari Minggu kita pelayanan, itu baru rohani. Ya. Komsel itu rohani, worship night itu rohani. Kegiatan doa itu rohani. Padahal kalau kita merasa hidup kita ini kita diutus, kita diciptakan oleh surga kirim kita ke bumi, harusnya semuanya tuh nggak ada terpisahkan. Semuanya jadi rohani. Otomatis pekerjaan, profesi itu semuanya rohani. Ya, setuju ya? Ya. Pekerjaan itu hanya jembatan yang kita bangun untuk kita bisa menyatakan dan memperkenalkan Kristus ke orang-orang yang kita temui lewat profesi kita masing-masing. Setuju ya? Setuju. Nah, saya mau sharing beberapa waktu yang lalu ada kejadian di kerjaan saya. Industri yang saya tekuni saat ini adalah industri otomotif. Jadi saya punya beberapa sales yang tugasnya itu kalau sales itu untuk menghandle customer, untuk jualan produk, dia iklan juga. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang kontak ke sales saya mau cari mobil tapi di platform OLX. Jadi dia nanya mobil A. Terus sales saya bilang, kita lanjut di chat di WA deh. Ya udah. Chat di WA dia tanya mobil A, mobil B, mobil C gitu ya. Jadi tanyanya yang beda-beda lagi nih. Terus dia minta tolong disiapkan untuk saya mau test drive. Ya. Kalau saya nanya dong, mau test drive mobil yang mana Pak jadinya? Ya semua yang saya tanya, yang saya tadi tanyain itu semuanya disiapin. Dia bilang gitu ya. Nah terus emang masalah kata dia gitu. Emang masalah. Terus kalau saya jawab gitu, santai Pak, santai. Maksudnya jangan ngegas. Ya. Padahal sebenarnya kan di situ terus dia bilang gini. Saya sih jawabnya saya santai aja. Mungkin situ yang bahasanya nggak santai, dia bilang ya. Dia bilang gini, ini nih sales yang baperan nih seperti ini. Sering nggak kita ngerasa kalau lewat WA ya, lewat chat, kita ngerasanya suka ada pada saat emosi kita atau suasana hati kita nggak beres, kita bacanya kan nggak ada nada sebetulnya. Nah, cuman kita bacanya tuh jadi ikut kepancing emosi juga nih di situ, nggak ada emoticon juga ya. Kita nggak tahu dia marah, dia lagi bercanda atau apa gitu kan. Nah, cuman singkat cerita mereka jadi padu ngomong, jadi berdebat bukan berdebat sih ya, padu ngomong lah di chat itu. Terus dia sales saya karena merasa ini siapa sih orang ini ya, dia cek lewat aplikasi, kan ada yang Truecaller, Get Contact, kita bisa tahu nih, ini siapa nih, ini namanya siapa nih, oh ini bener nih namanya Surya misalnya, terus kan ada tulisan pendeta Surya misalnya, atau Surya tukang tipu, ya bisa ada semua itu keluar di situ, jadi dia tahu tuh ini siapa nih, ya misalnya ini contoh. Nah terus dia lihat tuh di situ namanya siapa dan jabatannya kolonel. Jadi dia lagi berdebat dengan kolonel, dia lagi saut-sautan dengan seorang kolonel. Tapi di situ bukannya dia makin gua bahaya nih ya, takut urusan makin panjang. Enggak, dia bilang gini, saya bukan bawahan Anda Pak Kolonel. Wah, makin pusing gitu ya. Terus akhirnya sales saya bilang, sorry. Terus akhirnya si kolonel itu telepon saya, dia tanya, Bapak sebagai siapa? Gitu kan, ada 2 nomor telepon, dia telepon saya. Dia bilang, Bapak owner? Iya. Tadi saya telepon, dia ceritain tuh kasusnya, dia kasih lihat tuh chatnya memang parah sih. Sales saya emosian gitu. Terus dia bilang gini nih, dia bilang sayang sekali Pak, perusahaan Bapak ya udah Bapak bangun bertahun-tahun dengan baik, tercoreng oleh ulah sales seperti ini. Susah-susah membangun reputasi ya,
terus diruntuhin oleh kelakuan sales yang seperti ini. Kalau saya jadi bapak sih, saya SP3 Pak, saya keluarin aja sales seperti itu. Bahaya Pak, kedepannya nanti bapak bahaya. Terus dengan situ saya minta maaf, saya kumpulin nih tim saya. Ada istri saya, ada supervisor, saya panggil sales itu dong. Dia tuh ngerasanya gini, saya nggak salah kok, itu memang orang itu, konsumen itu memang ribet gitu ya. Jadi dia nggak merasa salah, tapi dia bilang dia memang kebawa pancing emosi untuk ngejawab gitu ya, ngejawab si kolonel ini. Jadi dia kepancing, berdebat. Terus istri saya bilang sih ke dia bahwa dengan kelakuan kamu seperti ini, kamu lagi ngancurin nama baik perusahaan loh. Dengan kamu menjawab nggak sopan, ikut kepancing emosi, itu nama baik perusahaan dipertaruhkan gitu di situ ya. Terus saya bilang, saya pikir, bukankah saya juga mewakili perusahaan kerajaan Allah? Dan banyak orang yang mungkin terganjal juga dengan saya, nggak jadi mau kenal Kristus karena kelakuan saya nggak sopan, emosi saat saya marah, mungkin semua perkataan integritas yang nggak ada mungkin gitu ya. Mereka jadi nggak kenal, nggak mau dengar Kristus tuh karena kelakuan saya. Nah, beberapa orang terus saya ceritain ini, dia bilang ini, itu orang memang nggak cocok jadi sales, ya, bukan tempatnya dia sebagai sales gitu. Nanti ke depan bakal bikin masalah lagi yang berikutnya dan berikutnya gitu ya. Terus saya mikir, apa sebenarnya saya juga cocok jadi sales kerajaan Allah? Nggak cocok juga kan? Tapi terus Tuhan kasih kesempatan, Tuhan mau pakai saya. Sering saya bikin malu juga, tapi tetap nggak di SP3 tuh, nggak dikeluarin. Terus dikasih kesempatan untuk bisa ceritain kasih Tuhan, keselamatan, dan terus dia kasih kesempatan lagi. Nah, mimbar kita yang sesungguhnya itu bukan saat lagi di gereja seperti ini, lagi pelayanan, semuanya kelihatannya baik-baik, sopan semua. Coba saudara lihat yang tadi pelayanan, asyurnya ya, ada Pak Hamid, Pak Isman ya, ada Peter, semua sopan semua di sini, baik-baik kan? Kelihatannya. Toleransinya tinggi, kelihatannya kata Pak Surya, kelihatannya baik-baik semuanya. Ya. Bisa nahan sabar, lebih nggak emosian lah ya, lebih toleransi gitu. Tapi saat di tempat kerja, yang urusannya dengan duit, harga diri, kesenggol, egonya dan lain-lain, itu mimbar kita yang sesungguhnya. Kita dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh staf kita, oleh karyawan, supir, pembantu, ya. Anak kita, bos kita, orang tua. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan saat kita lagi marah, apakah kita masih bisa mengasihi sesama atau enggak, mencerminkan Kristus. Orang jadi makin tertarik sama Tuhan, atau malah jadi kecewa karena ketemu kita. Atau seperti kolonel yang tadi bilang, selamat Anda sedang kehilangan calon pembeli yang serius, yang sebenarnya mau terima Tuhan dan mau dengar tentang gospel. Biar ini jadi perenungan kita semua. Saya selesai sampai di sini. Pusing kan saudara? Sulit. Tapi saya suka sekali dengan perenungannya Gilang Billy. Kehidupan kita adalah mimbar kita. Amin saudara? Mimbar ini menipu. Percayalah, saya nggak sebaik itu saudara. Percayalah, Peter nggak sebaik itu. Ya, mimbar ini seringkali menipu saudara. Saya cuma mau bilang bahwa mimbar kita yang sungguhnya betul-betul ada dalam kehidupan kita. Seringkali ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan uang, berhadapan dengan harga diri, jadi beda saudara. Saudara pernah ketemu orang-orang gitu? Kadang kita join waktu temenan mah asalnya cocok ini join nih. Begitu nyemplung bisnis, hitungannya uang, laba rugi dan lain-lain, beda saudara. Mukanya beda, temperamennya jadi beda, segala sesuatunya jadi beda. Makanya pesan ini bagus banget buat kita semua renungkan bahwa mimbar kita yang sesungguhnya ada di luar sana. Setuju saudara?
Kalau mungkin saya ada teman-teman badminton di sini, jangan-jangan mimbar saya yang sungguhnya ada di lapang badminton, saudara. Karena ternyata di lapang badminton tidak ada yang bisa jujur, saudara. Semuanya, nggak bisa berbohong maksudnya. Semuanya jujur apa adanya, saudara. Kita bahkan mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas, kita bahkan ngomel, kita marah. Tapi sudah itu ya sudah. Cuman gini loh, saudara. Mimbar kita yang sungguhnya ada di luar sana. Amin, saudara. Percayalah bahwa Tuhan menempatkan kita bukan dengan orang-orang yang baik saja. Dengan orang-orang yang mudah untuk dikasihi. Ada kalanya kita berhubungan dengan orang-orang yang sulit dikasihi. Betul, saudara? Makanya ayat ini harus menjadi perenungan buat kita. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi Ko Sandy bilang, jangan-jangan kehidupan kita sedang membuat orang jauh dari Tuhan. Kehidupan kita sedang menolak orang untuk mengenal Yesus lebih lagi. Makanya saya berharap perenungan ini boleh menjadi perenungan kita selama ke depan, beberapa hari ke depan. Kita itu salesnya kerajaan Allah. Saya suka ini ya. Kita itu menjadi rekan sekerjanya Allah yang harusnya memenangkan jiwa, tapi jangan-jangan kita sedang menjauhkan orang-orang dari Tuhan. Termasuk juga dalam dunia pekerjaan. Makanya ini ada dosa, kejatuhan kita dalam dosa itu sedang mengubah seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam hal pekerjaan. Setuju nggak, saudara? Waktu manusia jatuh dalam dosa, kehidupannya menjadi berubah. Dan yang pertama gini, pekerjaan menjadi seperti kutukan, bukan sebuah natur yang indah. Pekerjaan menjadi sesuatu yang melelahkan, menjadi beban buat kita. Makanya kalau saudara di Jepang ada namanya karoshi. Saudara pernah tahu ada karoshi, kematian karena kerja yang berlebihan. Meninggal atau mengakhiri hidup karena tekanan pekerjaan. Saudara bisa bayangin? Dan itu banyak sekali di Jepang, banyak terjadi. Padahal seharusnya kan kita mengerti, menyadari bahwa pekerjaan itu adalah bagian pemberian Allah buat hidup kita. Allah merancangkan sesuatu yang baik lewat pekerjaan. Tapi karena dosa, kita sering berpikir bahwa pekerjaan menjadi sebuah kutukan. Pekerjaan menjadi sebuah beban. Padahal kita yakin bahwa apapun yang menjadi pemberiannya Tuhan, itu sesuatu yang baik buat kita. Amin, saudara? Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, pekerjaan manusia menghasilkan kekacauan dan diwarnai upaya mendapat hasil secara instan. Betul nggak, saudara? Kita pengen cepat, kita pengen semuanya cepat. Kalau pekerjaan kita hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita pengen, biasanya kita jatuh kepada jalan-jalan yang jahat untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. Yang penting nyampe. Padahal kita setuju bahwa pekerjaan kita bicara tentang melayani Tuhan. Tapi akibat dari dosa, seringkali kita jadi ambisi untuk diri kita sendiri. Manusia menjadi berupaya untuk saling menguasai, bukan saling bekerja sama untuk memenuhi pekerjaannya Tuhan. Hal yang sederhana kalau kita lihat di kejadian Adam dan Hawa, Allah menciptakan Hawa supaya menjadi apa? Penolong buat Adam. Tapi pada akhirnya dalam perjalanannya mereka menjadi saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab, yang akhirnya jadi ribut, jatuh dalam dosa. Jangan-jangan kita juga ada kepikir seperti itu, atau kita pernah melakukan itu. Awalnya kita join sama adik kakak, baik-baik aja semuanya. Tapi setelah dalam perjalanannya, dosa membuat pekerjaan itu menghasilkan kekacauan. Seringkali apa yang kita putuskan jadi warnanya itu jadi ego. Saling menyalahkan. Makanya Amsal 28 ayat 20 mengingatkan kita. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Natur kita dosa, seringkali kita pengen cepat apa-apanya. Yang penting cepat kaya, yang penting cepat cuan. Akhirnya pekerjaan bukan jadi berkat, tapi pekerjaan jadi masalah untuk kita. Pekerjaan menjadi alat untuk berbuat jahat. Kita jadi curang, kita jadi tidak jujur, kita fokus pada diri sendiri. Seringkali itu yang terjadi. Dan yang ketiga itu pekerjaan memperbudak manusia sehingga tidak kenal istirahat. Atau sebaliknya, manusia berupaya mencari alasan untuk tidak bekerja. Karena saking mengandalkan diri sendiri,
istirahatnya jadi kurang, kerja aja terus, hajar, kerja terus. Atau sebaliknya, karena nggak mau capek, udahlah istirahat lah, udahlah nanti aja lah. Perlu diingat juga bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk kita memperoleh apa yang namanya kekayaan. Setuju saudara? Kekuatan itu dari Tuhan. Kalau kita lihat lagi kitab Kejadian dalam proses penciptaan, Allah bekerja 6 hari. Setuju saudara? 1 hari dia istirahat. Allah juga ada istirahatnya. Kita kadang nggak mau istirahat, saudara. Karena pekerjaan yang baik itu memerlukan proses dan keteraturan. Setuju, saudara? Mungkin Allah bisa menciptakan seluruh dunia dalam 1 hari mungkin. Tapi enggak. Allah tahu prosesnya, Allah tahu keteraturannya. Dan di hari yang ke-7, istirahat. Istirahat, saudara. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ada istirahatnya, saudara. Perlu keseimbangan, jangan kerja terus. Kadang kita terlalu serius sama hidup, nggak ada hiburannya, kerja terus. Ada 1 hari buat istirahat. Tapi juga jangan terbalik, saudara. Istirahatnya 6 hari, kerjanya 1 hari. Jadi makanya hati-hati. Jadi perlunya keseimbangan. Perlu keseimbangan. Ada waktunya kita melakukan bagian kita, ada waktunya istirahat. Nikmati, saudara. Nikmati. Makanya dampak dari kejatuhan kita dalam dosa membuat kita merasa jadi pemilik atas pekerjaan kita. Betul nggak, saudara? Padahal tadi kan bilang pekerjaan adalah pemberian dari Allah. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa kita merasa gini, pekerjaan ini punya gua. Yang tujuannya untuk apa? Kepuasan dan kenikmatan diri kita sendiri. Padahal Allah merancang bahwa pemberian pekerjaan untuk kita itu untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Hati-hati dengan itu, saudara. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran itu. Nah, ini ada kesimpulannya, saudara, kebaca nggak itu? Saya rasa itu bagus banget buat kita renungkan. Bahwa rencana awal Tuhan dan itu akibat kejatuhan Tuhan. Rencana awal Tuhan, pekerjaan adalah sesuatu yang baik karena Allah pun bekerja. Tetapi akibat kejatuhan, pekerjaan menjadi sebuah kutukan, jadi beban buat kita. Pekerjaan adalah suatu proses dan dikerjakan dalam keteraturan. Tapi setelah kita jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi kekacauan dan upaya instan. Kita pengen cepat, udah gak peduli, gak teratur, gak apa-apa, yang penting dapat. Pekerjaan memiliki waktu untuk bekerja dan waktu untuk istirahat. Tapi setelah kita jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi tidak kenal istirahat atau berupaya untuk bermalas-malasan. Yang tadi istirahatnya kebanyakan, saudara. Ya, yang harusnya 1 hari istirahat, ini 6 hari istirahat. Jadi malas akhirnya. Dan yang keempat, pekerjaan dikerjakan manusia secara bekerja sama untuk memenuhi tujuan hidup. Tapi setelah kita jatuh dalam dosa, pekerjaan menjadi upaya saling menguasai dan memenuhi tujuan pribadi. Yang ada jadi ribut terus, yang ada jadi komplain, jadi masalah terus. Pekerjaan dilakukan dalam aturan Tuhan. Tapi setelah kita jatuh, pekerjaan menjadi alat untuk berbuat jahat dan pemberontakan terhadap Tuhan. Sudah bisa bandingkan waktu rencana awal Tuhan memberikan kita pekerjaan dan setelah kita jatuh dalam dosa. Dan manusia berdosa perlu ditebus. Setuju, saudara? Kejatuhan kita dalam dosa itu perlu ditebus kembali. Perlu Yesus yang menebus kehidupan kita. Kita udah jatuh dalam dosa. Makanya perlu dikembalikan kepada tujuannya awal. Bahwa Tuhan memberikan kita pekerjaan untuk melayani Dia. Makanya penebusan tidak hanya mengampuni dosa kita. Setuju, saudara? Tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi mengembalikan kita kepada tujuan Allah, yaitu memerintah bersama dengan Dia. Ayo sadari apa yang kita sedang lakukan hari ini lewat pekerjaan. Jangan-jangan kita terlalu jatuh ke dalam dosa yang membuat kita nggak bisa kembali kepada rencana Allah yang semula. Makanya penebusan tidak hanya bisa mengampuni dosa kita saja, tetapi mengembalikan kita kepada tujuan Allah, yaitu apa? Memerintah bersama dengan Dia.
Dan ini perenungannya, saya berharap kita bisa merenungkan beberapa hari ke depan. Pekerjaan adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Setuju saudara? Bukan tentang keuangan, bukan tentang harga diri, bukan tentang apapun, tapi pekerjaan adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dan dampak dari kejatuhan kita dalam dosa membuat kita merasa gini, kita jadi pemilik pekerjaan kita. Padahal firman Tuhan bilang tadi bahwa pekerjaan adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Tapi kita menggunakan pekerjaan kita untuk tujuan dan kepuasan, kenikmatan diri kita sendiri. Dan terakhir, penebusan tidak hanya mengampuni dosa, tapi mengembalikan kita pada tujuan Allah, yaitu apa? Memerintah bersama dengan Dia. Saya berharap 3 poin ini bisa mewarnai pemikiran kita tentang pekerjaan. Amin, saudara. Bukannya nggak boleh kerja bagus, bukannya nggak boleh kerja excellent, harus saudara, ya. Karena kita tahu apa yang sedang kita lakukan hari ini, itu kita sedang melayani Tuhan. Amin.